Sebenarnya saya bingung kenapa sampai saya harus buat yang part 2-nya. Eh, Tidak tahu apakah akan jadi eh, hal yang apa konten bersambung atau bagaimana. Ketika ini direkam, video pertama saja sudah sampai 7 penonton. Itu apa yang kalian cari sih kawan di video seperti itu? Itu saja saya upload iseng-iseng dan tidak sengaja, ternyata saya uploadnya itu formatnya YouTube Kids. Pantas lama, dan memang pertama kali sekalian mau coba juga bagaimana prosesnya kalau mengupload untuk konten YouTube Kids, dan memang lebih lama. Beda dengan kayaknya untuk upload video biasa. YouTube Kids kayaknya memang dari tim YouTube-nya itu apa? Memang diperiksa tiap katanya, tiap kontennya apa, jangan sampai mungkin ada yang tidak like untuk anak-anak. Jadi seperti kemarin, saya hanya monolog biasa, habis baca novel judulnya itu Parabel itu apa ya artinya? Parabel itu punya artinya semacam kisah yang berakhir apa ya, Parabel kalau kata ini sih perumpamaan, menggambarkan suatu atau lebih pelajaran. Oke. Saya habis baca novel yang judulnya Parabel, karyanya Brian Kresna, yang kalau di sinopsisnya itu katanya ceritanya tentang seorang yang tidak beruntung, yang tidak pernah mendapatkan apa sih sebutnya, kayak hal-hal beruntung dalam hidupnya, karena di situ diceritakan dia karakternya miskin, jelek, bodoh, ya serba tidak beruntung lah. Bahkan dia tidak menjadi karakter utama dalam hidupnya sendiri, dia menjadi karakter pembantu. Aduh, ini absurd. Novelnya ringan, dari 100% itu novelnya itu kalau tidak salah ingat berapa tadi, 600 sekian halaman. Secara subjektif saja, kalau saya baca itu, dari sepanjang novel itu isinya hanya sekitar 30-40%. Sisanya itu jok-jok jayus, kayak ya novel ringan, memang tidak begitu berat untuk dibaca. Kisah-kisah romansa anak SMA, makanya saya baca itu kayaknya sudah mulai tidak relevan dengan kehidupan di usia kini, di usia senja. Karena ini sebelumnya kan Brian Kresna juga itu saya sudah baca novelnya yang sebelumnya, satu yang untuk novel ya, judulnya itu Kudasai, karena setahu dia itu sudah punya berapa novel ya, 3 kayaknya, novel ketiga yang novel ya, karena kalau buku, karena sebelumnya juga ada puisi. Puisi. Novel sebelumnya itu This is why I need you. Itu saya belum baca, yang saya baru baca Kudasai. Nah, kalau Kudasai lebih relate, karena emang bukan lebih relate sih, maksudnya sudah mulai ada relate lah. Apa sih? Karena ceritanya tentang anak tentang orang dewasa yang sudah di usia nikah, dan ternyata ya patokan umurnya tidak begitu jauh lah dibandingkan yang kisah cinta di novel yang terbaru ini, Parabel, Brian Kresna. Novelnya 2, tapi dia juga punya 2 buku, 3 buku sebelumnya, kalau tidak salah itu semacam kumpulan puisi atau apa.
begitu prosa ya. Penulis yang lumayan terkenal di Tumblr, tidak begitu akrab. Jadi karena kebetulan saya baru habis baca novel, asik, si paling kebetulan. Sekalian kayak kemarin mau memamerkan dalam cara yang lebih halus, asik, novel-novel yang tidak begitu banyak yang saya miliki. Apa ya, saya baca novel itu bukan novel, lebih tepatnya ke cerita yang sudah tidak bergambar. Karena sebelumnya kan di konten sebelumnya kan saya bilang kalau saya baca komik sejak umur berapa, 3, 5, 4 tahun. Pokoknya sejak awal saya membaca itu saya sudah diberikan komik. Waktu itu komik pertama saya Dragon Ball. Jadi saya terbiasa dengan sebagaimana anak-anak biasanya akan lebih mudah membaca itu kalau ada gambarnya. Dan saya awalnya mulai membaca novel dalam artian cerita yang tidak bergambar itu kapan ya, kelas 4 atau kelas 3 kayaknya, SD. Waktu itu masih novel Harry Potter, itu novel pertama saya kayaknya itu. Saya teringat kalau pernah saya baca cerita tidak bergambar sebelumnya, mungkin cerpen ada sih. Dari dulu kan saya juga baca majalah Bobo. Tapi kalau untuk novel itu seingatku yang pertama saya baca dan saya punya itu Harry Potter yang seri. Saya baca dari yang pertama, Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Tapi yang tentu saja terjemahan Indonesia keluaran Gramedia, Harry Potter dan Batu Bertuah. Itu saya ikuti sampai tamat tentu saja. Bisa dibilang Harry Potter itu saya tumbuh kembang dan Harry Potter, jadi tiap tahun keluar saya akan ikuti. Nah, yang pertama itu saya beli waktu masih cetakan awalnya, bukan cetakan awal persis itu, maksudnya masih covernya. Sekarang kan sudah dicetak ulang di tahun 2020, tidak 2018an sudah ada cetak ulangnya. Nah, saya masih yang cetakan awal yang cover masih emboss gitu kepalanya. Masih ada yang versi hardcover. Awalnya itu saya beli yang novel Harry Potter, Batu Bertuah sama Harry Potter dan Kamar Rahasia. Itu saya baca itu dan ternyata menarik. Baca cerita yang tidak ada gambarnya itu lumayan kita berimajinasi dibandingkan untuk yang bergambar seperti komik atau cerita-cerita majalah begitu. Ya, mulai saat itu mulai hobi baca-baca cerita yang tidak bergambar. Sudah mulai kenal serial-serial kayak Trio Detektif, R.L. Stein, Goosebumps, yang kayak begitulah. Tapi kalau untuk yang dikoleksi kayaknya itu yang paling memorable, yang paling top of mind ku Harry Potter. Terus saya juga punya yang paling baru ya Parabel, yang sebelumnya juga Kudasai dari Brian Krishna. Ada juga saya pernah baca ini karya dari Ahmad Fuadi yang triloginya apa yang judulnya, yang 5315, Negeri 5 Menara, Ranah 3 Muara, yang terakhir itu Muara 1 Ahmad Fuadi, Rantau 1 Muara deh kayaknya itu bukunya. Negeri 5 Menara, Ranah 3 Warna, Rantau 1 Muara, ya itu. Tidak bisa diikat masalahnya, sorry ya. Terus tapi kalau untuk yang saya punya itu cuma dari Ranah 3 Warna dengan
Rantau Satu Muara, tapi jujur saja sampai sekarang saya belum baca Rantau Satu Muara. Saya punya tapi saya belum baca. Karena novelnya sempat hilang, jadi ketika dapat itu sudah tidak punya waktu untuk baca lagi kemarin. Jadi udahlah, disimpan aja buat nanti. Terus selain itu saya punya novel apa lagi? Ini yang baru saya beli kemarin itu Duology. Sebenarnya bukan Duology karena saya yakin akan masih ada sambungannya. Serial ini punya Sweta Kartika, Journal of Terror, JOT. Bukan yang ini, bukan instansi dengan 2 angka di belakangnya, bukan. JOT, Journal of Terror. Dia ceritain tentang horor, tapi bukan yang mengembrace soal hantu-hantu begitu, bukan. Dia lebih ke semacam sorcerer gitu lah, mungkin ya, orang-orang yang punya kemampuan, punya bakat indera keenam seperti itu, sixth sense gitu. Dan menarik, dan ceritanya menarik. Saya beli juga itu karena penasaran. Maksudnya setahu saya Sweta Kartika ini dia penulis komik. Awalnya dulu setahu saya dulu dia penulis komik. Komik pertama yang saya tahu dari dia itu Nusantara Ranger. Jadi kayak Power Ranger-nya dari Nusantara gitu. Jadi ada 5 ranger dari 5 etnis yang berbeda yang jadi ranger kayak. Ini orang dulu sebelumnya penulis komik, jadi penulis novel horor. Jadi menarik begitu gimana dia membuat cerita yang tanpa gambar dan ceritanya seru. Yang pertama itu Journal of Terror, kembar. Kembar. Yang pertama itu kembar, yang kedua titisan. Jadi dia semacam cerita yang bersambung begitu, tapi diceritakan dari dua sudut pandang, si kembar dan si titisan ini. Menarik karena itu akhirnya baca novel horor yang tidak melulu soal setan, tapi yang benar-benar horor. Apa lagi? Oh iya, saya pernah baca ini, tapi ini dia novel koleksi saudara, Supernova karya Di Lestari. Di Lestari itu kalau ya keterlaluan sih kalau tidak tahu. Di Lestari itu dia pengarang novel Perahu Kertas, apalagi ya, apa lagi, Recto Verso itu novel itu bukan, tapi setengah tuh kalau cerpen itu Filosofi Kopi, apalagi satunya ada lagi tuh pokoknya. Kalau novel yang serial itu Supernova, itu saya baca ke-6-6-nya saya sudah baca, dan sampai sekarang masih membekas. Ceritanya memang penulis Indonesia yang berbakat. Yang pertama itu kisah KPPJ, Supernova, Kesatria, KPPJ, Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Ya itu saya baca itu waktu tahun 2016. Bukunya tidak begitu tebal. Ya, tidak begitu tebal untuk ukuran novel, tapi saya selesainya itu 1,5 tahun. Jujur saja untuk novelnya itu untuk ukuran saya berat sekali, banyak sekali istilah-istilah yang tidak familiar. Nanti baca novel itu sambil saya baca novel itu sambil pegang kamus bahasa Indonesia, kamus KBBI, kamus besar bahasa Indonesia. Baca kayak tiap dapat diksi baru yang tidak familiar, yang istilah-istilah sains gitu. Akhirnya saya baca sambil KBBI, akhirnya tamat benar-benar paham ceritanya itu nanti 1,5 tahun karena tidak mengerti, mundur lagi. Setelah tamat itu untuk novel yang 2 itu kan ada berapa ya, KPBJ, Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh, Akar, Petir, terus Partikel, Gelombang, Intelijensia, Embun Pagi, 6. Apa judulnya, apa yang namanya itu, Siksa, apa?
seksalogi, apa sih heksalogi, tetralogi, pentalogi, heksalogi. Itu cerita fiksi ilmiah yang sangat supernatural tapi keren. Supernova. Ada yang buku pertamanya kayak itu sudah difilmkan, tapi dilihat dari ininya kayaknya flop. Maaf aja ini, maaf saja. Pemerannya kok tidak salah ingat itu ada siapa sih yang main di 5 cm itu? Raline Shah. Siapa lagi yang temannya Vino G. Bastian? Siapa namanya? Pokoknya itulah. Ya, cari sendirilah, Google aja nanti. Terus saya baca juga ini novel Andrea Hirata. Kebanyakan novel yang saya baca pop semua. Buku Andrea Hirata itu ya tentu saja tetralogi Laskar Pelangi. Saya baca itu waktu SMA. Iya, SMA. Ketika difilmkan itu tahun 2010 kalau tidak salah, Laskar Pelangi, itu saya masih SD apa SMP ya? SMP kayaknya. Dari situ ketika filmnya booming, tapi saya belum nonton di situ. Saya lagi di kota kecil yang belum ada bioskopnya, jadi nonton itu harus ya tunggu di situs-situs bajakan. Nonton nanti di ketika SMA, tapi saya putuskan untuk saya baca dulu novelnya baru nonton. Novelnya ya tentang kayak semua orang sudah tahu ya, tentang pendidikan, kebanyakan kehidupan anak-anak di Pulau Belitung, pinggiran Belitung, karena ternyata di Belitung sana ya seperti apa ya, ada high town, ada uptownnya, ada downtownnya gitu, orang-orang miskin sama orang-orang kaya. Nah, tetraloginya itu yang pertama Laskar Pelangi, yang kedua Sang Pemimpi. Sang Pemimpi ini sebenarnya agak membingungkan karena timelinenya banyak sekali plot hole-nya yang menurut saya plot hole, karena kayaknya dia tidak linear dengan timeline dari Sang Pemimpi. Ceritanya itu orang sudah nonton lah pasti, ada filmnya yang perankan Ariel Noah, Sang Pemimpi. Terus ketiga apa ya, Eden Shore. Eden Shore ini timeline juga ini agak bingung ini, apakah dia linear ke Sang Pemimpi atau ke Laskar Pelangi. Terus yang terakhir itu Maria Makarpov itu nama pemain catur yang ada di novelnya itu. Nah ini di situ kayaknya Maria Makarpov ini semacam crossovernya dari timelinenya ini, jadi agak membingungkan kalau dibedah secara timeline. Saya tidak tahu apakah di YouTube atau di konten orang lain sudah pernah dibahas sama sang pengarangnya Andrea Hirata ini. Apa lagi ya? Saya pernah baca novel 5 cm yang ketika novelnya itu difilmkan langsung, ini menurut pandangan pribadiku, ketika novelnya itu sudah difilmkan tiba-tiba jadi pendaki gunung itu jadi fenomena, kayak semua orang mendaki gunung ini gara-gara 5 cm. Tidak tahu apakah itu karena kebetulan berbarengan dengan fenomena media sosial atau apa. Akhirnya di media sosial itu saya banyak lihat orang-orang yang tiba-tiba banyak teman-teman saya yang jadi pendaki gunung, atau apa memang karena kebetulan saya baca kebetulan ketika itu difilmkan saya baru kuliah, dan mungkin karena teman-teman saya sudah kuliah ya, salah satu kegiatan anak kuliah kan mapala begitu. Jadi ya udah tiba-tiba banyak yang jadi pendaki, jadi banyak yang suka naik gunung gara-gara film atau gara-gara mereka jadi anak mapala. Lalu saya pernah baca di film 5 cm itu
buat yang baca dan buat yang nonton saja sebenarnya beberapa scene di situ ada yang kalau tidak baca novelnya pasti akan miss, karena di novelnya ada beberapa scene yang bisa dibilang harusnya cukup kuat dan saya harap ada muncul di novel, tapi ketika nonton yang di novel ada di film tapi ketika nonton tidak ada, jadi ya tidak sesuai ekspektasi. Jadi ada beberapa scene yang saya harapkan ada, seperti hantu. Ada mestinya situ ada scene hantu tapi yang tidak ada. Udahlah, tak apa. Selanjutnya saya juga baca Negeri Van Orange, novel siapa lupa gitu. Negeri Van Orange itu karena novelnya juga difilmkan. Tidak, saya baca duluan baru novelnya difilmkan. Jadi ketika difilmkan itu saya antusias sekali mau nonton. Tapi pas mau nonton ternyata lagi sibuk ujian apa gitu, tidak lama di bioskop turun, padahal beneran lumayan. Ada siapa ya, Tayana Safira ya, punya Tayana Safira di situ yang main karakternya, tapi situ lucu. Harus dibaca novelnya untuk mengerti konteks bercandaan di film itu. Apalagi ya, saya pernah baca ini cerpen dari siapa namanya, Aan Mansur. Dia penyair, penulis dari Sulawesi Selatan, Makassar ya, Sulawesi Selatan. Salah satu puisinya itu yang menjadi inspirasi di film AADC 2 kayaknya, nggak tahu juga, saya nggak paham apakah. Pokoknya dia puisinya di situ yang menjadi, yang di AADC 1 dan di AADC 2 naik dia. Ada memang puisinya bagus sih. Sepupu saya punya novel, buku puisinya itu yang tak ada New York hari ini. Seperti Melihat Api Bekerja tuh. Nah, novelnya yang tak ada New York hari ini yang jadi yang mengisi di film ADC 2. Ada yang sebelum tadi cerpen itu Kokila, judulnya Kokila. Bagus cerpennya, keren. Tidak bisa ini karena plot twist, asik. Plot twist. Sekarang orang kalau bicara kayak karya-karya film, novel begitu, penting kan plot twistnya. Padahal nikmati aja ya. Ada ya syukur, tidak ada ya kenapa jadi beban. Tadi cerpen dari Di Lestari yang ini, yang terkenal juga itu yang Filosofi Kopi. Itu kan Filosofi Kopi seperti kumpulan cerpen begitu, dan yang kayaknya setahu saya yang difilmkan itu Filosofi Kopi, dan memang bagus ceritanya, pengembangan ceritanya bagus, yang terbukti sampai sekarang ceritanya masih bisa dikembangkan jadi Ben dan Jody. Kayaknya Ben dan Jody ini rekaman ini mestinya sudah tayang di bioskop ya, atau belum, nggak tahu ya. Pokoknya ada pengembangan dari filmnya itu Filosofi Kopi, terus Filosofi Kopi 2, dan sekarang ada semacam spin-off-nya jadi Ben dan Jody. Apalagi sisanya paling Paulo Coelho. Saya punya novelnya Paulo Coelho tapi cuma 1. Itu pun karena saya suka sama covernya. Betul-betul saya menjudge buku by its cover. People didn't judge book by its cover, but me, yes, indeed. Kalau covernya bagus ya, mestinya sih bagus juga sih. Karena dari covernya kita sudah tahu selera dari penulisnya bagaimana. Apa judulnya? Seperti Sungai yang Mengalir. Paulo Coelho. Bagaimana sebacanya Coelho. Apa judulnya ya? Like the river of the fountain, from the fountain, apa sih? Sercom Orio Kue Lui.
Brazil kan. Udah novel apa lagi yang sejak dulu, novel yang sebenarnya saya mau baca belum sempat baca itu sampai sekarang, itu yang R.R. Tolkien, J.R.R. Tolkien, yang judulnya ini yang difilmkan apa, The Lord of the Ring. Itu saya baca sekali dari dulu novelnya, tapi sampai sekarang belum sempat. Novelnya kan hanya 3 itu, trilogi dia, tapi tebal-tebal. Makanya ketika difilmkan bagus, karena ya lengkap ini detail ceritanya. Bahkan ketika difilmkan pun berapa itu, jadi trilogi juga ya. Bahkan sampai dibuatkan spin-off The Hobbit, dan kayaknya The Hobbit juga itu ada novelnya deh. Apa lagi ya, nggak tahu sebenarnya, bahkan tidak kepikiran untuk bikin konten ini. Udahlah, makasih yang mendengarkan sampai habis. Ngapain sih kalian di sini? Ya, thank you, dah.